Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa taraham wa barik wa tahannan ala Nabiyyina al-Mustafa Abi Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin al-ma'sumin Siyama ala baqiyatillahi fil aradin Imamina sahibil asri wal zaman Ajjalallahu farajah syarif Wa la'nu da'im ala jami'a adaihim minal awwalina wal akhirin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Jaddal Hasanain, assalamu alayka ya Ummaz Zahra, assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin. Hayyikum tahiyatul Islam tahiyatan mubarakah min indillahil azizil hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadithi syarif, adibu auladakum ala thalathati khisalin ala hubbi nabiyyikum wa ala hubbi ahli baiti nabiyyikum wa ala hubbi qiraatil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, sungguh malam ini merupakan malam yang sangat berbahagia. Tentu para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi langit dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas lahirnya seorang sosok manusia paling agung, emanasi sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan sebab kedua dari terciptanya alam semesta, di mana alam semesta dan seluruh isinya tidak akan diciptakan Allah terkecuali dengan keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dengan kesederhanaan seperti ini tidak mau ketinggalan untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diyakini oleh pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Beliau lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal, dan pada hari ini sudah masuk 19 Rabiul Awal, tetapi tidak mengurangi khidmat kita untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, yang pertama, mengapa kita harus memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat tadi dikatakan adalah minnah atau karunia teragung, karunia nikmatul udma, nikmat yang sangat agung. Ketika berbicara tentang nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walau ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
nikmat bernapas, nikmat kehidupan, seluruh rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat tersebut di sisi Allah kecil. Tetapi kecilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi kita itu sangat besar. Lebih-lebih keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang teragung. Dan orang yang tidak mensyukuri nikmat diancam oleh Allah dalam Al-Quran apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmat kepada kalian semua, kata Allah. Tetapi jika kalian ingkar terhadap nikmat atau kufur nikmat atau tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Perhatikan ayat ini. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang bersyukur, menjadi hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Seluruh keberadaan, apakah itu manusia, hewan, malaikat, langit, bumi dan seluruhnya, dia ada itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat. Orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, diancam Allah apa? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Misalnya, kita diberikan pernapasan kehidupan. Itu nikmat dari Allah. Bisa kita bayangkan ketika kita susah bernapas, maka kita akan dirawat di rumah sakit, kemudian memerlukan oksigen dengan biaya yang sangat besar. Tetapi napas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita setiap hari, berapa juta kali kita bernapas dalam satu hari itu, Allah menggratiskan kepada kita, dan itu nikmat. Dan nikmat seperti itu di sisi Allah kecil. Tetapi di sisi Allah kecil, kalau kita kehilangan napas, maka kita akan menderita. Maka kita akan mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk berobat. Nah, dalam nikmat seperti ini, manusia juga tidak mensyukuri nikmatnya. Lebih-lebih dikatakan Allah, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia terbesar, nikmat yang terbesar kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin. Jadi nikmat terbesar itu apa? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Itu kan? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara nikmat sayyidul wujud, nikmat akan keberadaan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata minnah. Minnah di dalam bahasa Arab adalah artinya ni'matul udma, nikmat yang maha agung. Nah, ternyata karunia nikmat yang maha agung ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang mukmin. Ya kan? Lawan mukmin apa? Lawan mukmin itu kafir. Ya kan? Nah, lawan daripada orang beriman itulah orang yang kafir. Orang yang kafir itu adalah diantaranya tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia kufur terhadap nikmat Allah. Orang yang kufur terhadap nikmat Allah yang kecil di sisi Allah, itu juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita diberikan nikmat al-udma, nikmat yang maha agung dari Allah Subhanahu wa taala, kan keberadaan Nabi Muhammad, dan nikmat ini hanya dikhususkan diberikan kepada orang mukmin. Jadi harus kita pertanyakan dalam diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat keberadaan Rasulullah SAW,
Apakah kita itu bersyukur? Apakah kita bergembira atas nikmat Allah akan keberadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika kita tidak bergembira atau bersyukur atas keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti menurut ayat ini, kaji dan surah Ali Imran ayat 164. Menurut ayat ini, maka kita tidak diberikan satu nikmat tersebut karena kita bukan orang beriman. Karena orang yang merasakan keberadaan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya orang mukmin. Ya kan? Hanya orang yang mukmin. Nah, orang yang tidak bersyukur, orang yang bukan mukmin, dia tidak mungkin bersyukur terhadap keberadaan nikmat Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dicatat. Keberadaan Rasulullah SAW yang bergembira siapa? Yang bergembira adalah orang-orang mukmin. Di dalam Al-Quran dikatakan wa bifadlillah wa rahmatihi falyafrahu. Dengan karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, hendaklah kalian bergembira. Ini adalah Al-Quran. Ya kan? Nah, Allah memerintahkan kepada kita untuk bergembira, bersenang hati, bersyukur atas keberadaan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ancaman Allah orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah saya katakan tadi, adalah ajab Allah sangat pedih dalam surah Ibrahim ayat 7. Itu kan kaji dalam surah Al-Imran 164 tentang nikmat terbesar yaitu keberadaan Rasul. Kaji lagi orang yang bersyukur dan kufur nikmat dalam surah Ibrahim ayat 7. Ini semua saya sampaikan Al-Quran sebelum saya menyampaikan hadis nanti. Ya kan? Nah, sekali lagi dikatakan keberadaan Rasulullah hanya akan disyukuri dan diterima oleh orang-orang mukmin. Catat itu. Mafhum mukhalafahnya adalah orang yang tidak menerima keberadaan Rasulullah atau tidak mensyukuri nikmat terbesar akan keberadaan Rasulullah, berarti dia bukan orang mukmin. Atau orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat di dalam Al-Quran dikatakan inna adzabi lasyadid wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, ya kan, tidak bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Itu yang pertama. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di majelis mulia Zikri wiladati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya bulan Safar kemarin kita juga memperingati hari syahadah atau haulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita peringati. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah, kita tidak mampu untuk menghitung nikmat itu. Nah, ternyata nikmat yang paling agung adalah nikmat keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa tugas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tugas beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Zulum adalah artinya gelap. Salah satu makna daripada zulum itu selain gelap adalah bodoh, kebodohan. Cahaya, nur itu artinya cahaya. Salah satu daripada makna nur adalah ilmu. Al-ilmu nurun. Rasulullah mengatakan al-ilmu nurun wa nurullah la yahdil asi.
Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ini harus dipahami. Sekali lagi saya katakan, Rasulullah mengeluarkan umat dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Artinya adalah Rasulullah mengeluarkan kebodohan umat kepada pengetahuan, cahaya pengetahuan. Ini dibuktikan dalam Al-Quran, dikatakan tugas Nabi apa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Pertama, Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah, dan ini membuktikan bahwa Rasulullah tidak buta huruf. Ya kan? Tidak buta huruf. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi buta huruf, karena buta huruf itu identik dengan kebodohan. Ya kan? Jadi Rasulullah membacakan. Bagaimana mungkin seorang buta huruf bisa membaca? Ya kan? Ayat pertama saja itu Iqra, bacalah. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW buta huruf? Nah, nanti akan kita bahas tentang ummi, yang dimaksud dengan ummi. Itu tugas pertama Nabi, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa umat cerdas secara intelektual dan secara spiritual. Secara keilmuan dia itu cerdas, secara nurani batiniahnya dia bersih. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, yang sebelumnya mereka itu dalam keadaan tersesat. Arab jahiliyah dulu bukan orang bodoh. Dia dikatakan jahiliyah karena dia terhijab dari cahaya. Karena jahil apa? Karena dia terhijab dari cahaya. Pengetahuan yang dimiliki oleh mereka itu terhijab dengan hidayah, sehingga norma-norma yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu sudah bertentangan dengan titah-titah ilahi. Ya kan? Salah satu kebodohan yang disebut dengan jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Salah satu sejarah yang sangat terkenal yang tidak bisa kita tutupi adalah Khalifah Umar bin Khattab itu pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Karena apa? Di zaman jahiliyah dulu orang yang memiliki anak perempuan aib. Datang Islam, datang Rasulullah SAW, kebodohan-kebodohan jahiliyah semacam ini dirubah oleh Rasulullah melalui titah ilahi. Ya kan? Sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang di tengah-tengah umat untuk mengembalikan umat dari alam kejahiliahan menuju alam yang terang benderang, kegelapan, kebodohan. Jadi yang disebut bodoh itu bukan orang yang tidak memiliki ilmu, tetapi orang yang bodoh, zulum, gelap. Di sini adalah orang yang meninggalkan norma-norma ilahi, yang terhijab dari cahaya ilahiyah, itu disebut bodoh atau jahiliyah. Buktikan pada hari ini, siapa yang melakukan korupsi? Yang melakukan korupsi pada hari ini, sampai pada hari ini, bukan orang yang bodoh, bahkan dia menempuh jalur studi atau jalur pendidikannya sampai doktor, sampai profesor, tetapi ketika dia menduduki sebuah jabatan, dia melakukan korupsi. Bukan orang bodoh. Nah, di pandangan ilahi dia adalah orang bodoh. Dia adalah zulum karena dia terhijab dari cahaya.
Itu kan? Banyak orang yang pintar, banyak orang yang menguasai sains, banyak orang yang menguasai ilmu pengetahuan, tetapi dia terhijab dari norma-norma ilahi. Dia terhijab dari titah Allah Subhanahu wa taala, keluar dari titah Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi Rasul sallallahu alaihi wasallam, diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan umat dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ya kan? Jadi itu yang kedua saya sampaikan. Yang pertama tadi, keberadaan Rasulullah itu adalah nikmat terbesar dan hanya bisa dirasakan oleh orang mukmin. Jadi kalau Anda bisa mensyukuri nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala akan keberadaan Rasul, Anda harus menjadi mukmin dulu. Ya kan? Anda harus menjadi mukmin dulu. Orang munafik, orang kafir itu tidak mungkin bergembira atau mensyukuri akan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah itu mengeluarkan umat dari kebodohan menuju cahaya yang terang benderang. Kemudian yang ketiga, terakhir saya sampaikan, ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang ketiga atau yang terakhir saya sampaikan, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adibu auladakum ala salasati khisalin, didiklah anak kalian itu terhadap atas 3 perkara. Setelah ini saya berhenti. Ala hubbi nabiyikum, untuk mencintai nabi kalian. Wa ala hubbi ahli baiti nabiyikum, untuk mencintai keluarga nabi kalian. Wa ala hubbi qiraatil Quran, dan untuk mencintai membaca Al-Quran. Perhatikan hadis ini. Hadis ini adalah sahih dan mutawatir di dalam kitab-kitab hadis yang dikumpulkan oleh para ulama muhadditsin dari ahlu sunnah maupun ahlul bait alaihimussalatu wassalam. Hadis ini berbicara tentang adab, tentang pendidikan. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendidik anak-anak atau generasi itu terhadap 3 hal. Ketiga hal ini berbicara tentang cinta. Pertama, mencintai nabi kalian. Mengapa di dalam hadis ini tidak dimulai dengan mencintai Allah? Karena orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dipastikan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, yang kedua, mencintai keluarga Nabi kalian, ahli bait alaihimussalatu wassalam. Nah, orang tidak mungkin mencintai Rasulullah SAW tetapi dia membenci keluarga Nabi. Tidak mungkin. Karena seseorang yang mencintai Nabi, dia akan mencintai apa saja yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ahli bait alaihi wasallam adalah pusaka yang berat yang diberikan, yang diwasiatkan Rasulullah berpegang kepada Al-Quran dan itrah ahli bait alaihi wasallam. Jadi memperingati Maulid Rasulullah SAW seharusnya kita untuk memperingatkan kembali ke dalam diri kita masing-masing agar kita dekat kepada Rasulullah dan keluarga Rasul SAW. Bukan menyampaikan tentang lucu-lucuan, tetapi
dalam rangka kita untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Karena ketika kita dekat dengan Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalam, dipastikan kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mencintai Ahlul Bait kalian. Ahlul Bait Nabi. Yang ketiga apa? Mencintai membaca Al-Quran. Nabi, Ahlul Bait dan Al-Quran, tiga hal yang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Ahlul Bait Nabi dan Al-Quran adalah gandengan. Orang yang mengklaim dirinya mengikuti Al-Quran tetapi tidak mengikuti Ahlul Bait alaihi wassalam, berarti dia tidak mengikuti titah Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikuti Ahlul Bait alaihi wassalam adalah hukumnya wajib. Hukumnya itu wajib. Orang tidak mungkin paham dengan Al-Quran terhadap Al-Quranul Karim tanpa mengenal Ahlul Bait alaihi wassalam, tanpa berpegang teguh kepada Ahlul Bait alaihi wassalam. Karena Ahlul Bait Nabi adalah mufassirul Quran. Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mufassir Al-Quran yang memiliki otoritas untuk menafsirkan Al-Quran. Oleh karenanya, pada malam hari ini kita tidak mau ketinggalan memperingati Maulid Nabi. Dan perhatikan sekali lagi, ketika kita memperingati hari kelahiran Rasulullah dan para imam Ahlul Bait alaihi wassalam, maka di dalamnya kita akan mendapatkan pengetahuan, pencerahan, dan kita mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang disampaikan hal-hal yang tidak ada gunanya, tetapi di majelis Ahlul Bait alaihi wassalam, di majelis pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, ketika kita memperingati hari wiladah syahadah para imam Ahlul Bait alaihi wassalam, selalu kita mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu salah satu pengertiannya adalah cahaya. Dan ilmu cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diberikan terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Kesimpulannya adalah Rasulullah SAW adalah nikmat teragung yang hanya bisa disyukuri oleh orang mukmin. Orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat teragung akan keberadaan Nabi, berarti dia bukan mukmin. Ini bukan saya mengatakan, Al-Quran dicatat, terenungi di dalam surah Ali Imran 164 ayat 164. Orang yang kufur terhadap nikmat atau tidak bersyukur, dia akan diajab Allah Subhanahu wa taala dengan ajab yang pedih. Renungi di dalam surah Ibrahim ayat 7. Jelas kan? Nah, ya kan? Nah. Yang kedua adalah bahwa keberadaan Rasulullah SAW adalah membawa mengeluarkan umat dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Salah satu dari makna zulum itu bodoh. Bodoh itu bukan berarti dia tidak sekolah, tidak memiliki ilmu. Iblis itu adalah alim. Iblis itu paling alim, tetapi dia bodoh karena dia dia ego. Itu kan? Dia alim sekali, Quran tahu, Taurat tahu, Injil tahu, semuanya dia tahu. Tetapi dengan pengetahuannya dia sombong. Itu yang disebut dengan jahiliyah. Itu kan? Nah, maka keberadaan Rasul membacakan ayat Allah, mencerdaskan intelektualitas umat, dan baik secara intelektualitas maupun secara spiritual. Yang terakhir adalah